ada murid-muridnya. Oke, sekarang pertanyaan saya, apakah pada waktu Yesus sampai di Betania dia merasa lapar? Tidak. Loh, kakak baca di bawah. Kalau ada Bible jangan diketekin. Di dalam nomor 12, keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 murid-muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Meninggalkan, mengerti tidak meninggalkan? Iya, bukan sampai ke Betania. Ketika dia meninggalkan Betania, dia sementara dalam perjalanan. Ya, dia merasa lapar tidak? On the way. Dia merasa lapar tidak? Itu perumpamaan. Loh, di mana perumpamaan dia lapar? Baca sampai ke bawah. Masih ada ini. Saya tanya, ketika dia meninggal, bisa di luar juga, gunggung merocos. Kak, yang saya tanya. Keesok harinya sesudah pohon ara. Untuk apa? Kan dia kasih ajar murid-muridnya baca sampai di bawah, masih ada sambungannya. 12-nya dia katanya meninggalkan Betania dengan murid-muridnya, dia merasa lapar. Ayat 20 baca. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya dari 12 itu belum selesai, masih berlanjut. Memang kau kenapa tidak baca kau dari nomor 12? Mata itu kau taruh di mana kakak? Itu dari nomor 12. Yesus merasa lapar. Dia lihat pohon ara. Dia datangilah pohon ara itu. Dia berharap pohon ara itu ada sesuatu yang bisa dia makan. Takut ya. Baca sampai ke bawah, masih ada 20 sampai 26. Sekarang yang ke-12-nya Yesus merasa lapar tidak? Jangan cuma berfokus satu ayat, tapi baca satu perikop. Awal dia datang mengutuk pohon ara itu. Iya, dia lapar. Oh, baca sampai ke bawah, baca. Sudah dia lapar. Nah, karena dia lapar, dia datangi pohon ara tidak? Baca sampai ke bawah. Saya tidak tanya baca sampai ke bawah, Nomor 13-nya jangan kau loncat-loncat. Kau bilang baca satu sekop. Ketika saya baca satu sekop, ini Tuhan saya sudah bilang dia lapar. Kenapa? Nah, ini Tuhan merasa lapar kan? Nah, saya baca sendiri sambungannya. Saya baca. Dia datangi pohon ara, betul? Betul. Nah, ngapain dia datangi pohon ara? Kan baca dulu. Ngapain dia datangi pohon ara? Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Nah, maka teringatlah Petrus. Sudah kering karena dikutuk. Nah, sudah dikutuk. Dengar. Nggak usah ribut dulu, saya baca. Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah. Sebelum dia mengutuk pohon ara, ngapain dia datangi pohon ara? Itu pertanyaan saya. Petrus bertanya kepada Yesus, Rabi, lihatlah. Bertanya, sebelum dia sudah kering. Pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab, mereka percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya, kata itu. Nah, pertanyaan karena saya, itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga biar dia baca sampai kelenger, nggak apa-apa. Mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi jangan kita melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Itulah maksud dari pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan.
Jadi pertanyaan saya, baca sampai selesai. Ngapain dia datangin pohon ara? Itu supaya dia memberikan contoh teladan kepada murid-muridnya bahwa jangan torang tong kosong nyaring bunyinya. Jika kita melakukan kesalahan, saya tanya, kita harus minta ampun kepada Tuhan supaya doa diampuni. Jangan bisa diskusi sama orang kayak begitu, Bang Handi. Maaf, ya. Maaf, saya tidak bisa diskusi sama orang yang longor. Tuhan memberi contoh, ya. Kalau tidak ada fungsinya, bagaimana dia mau berfungsi sementara dia pohon musiman? Enggak, sebenarnya pohon yang berwaktunya ada sebentar. Kalau punya entar dulu Justus, saya belum persilakan kau ngomong taruh. Sebenarnya tadi sebenarnya kalau menyimak dengan baik, diam dulu kau sebentar ya. Ini tadi orang H2 halo berdua, kau ngomong, kita semua pada diam loh. Rum Muslim itu kalau sudah ada yang ngomong, yang lain diam gitu. Sudah dijawab tadi bahwa Tuhannya itu lapar. Kemudian dia mendekati pohon ara. Pohon ara tidak berbuah, sehingga yang namanya orang lapar emosi toh, tidak ada makanan, dia kutuk pohon ara. Jadi Tuhannya itu lapar dan mengutuk pohon ara. Itu tadi udah dijawab kok. Kan gak gitu ada ya. tertulis di situ emosi, kau tambah-tambah emosi. Aduh, Andi. Terus kenapa dia, kalau begitu kenapa dia mengutuk pohon ara? Makanya tersesatlah kau seumur hidupmu. Kenapa kau tambahin Alkitab? Begini pertanyaannya. Kenapa dia mengutuk pohon ara? Apa sebabnya pohon ara dikutuk oleh Tuhan? Silakan. Ayo silakan dijawab. Macet kan? Ini OT ini kalau diskusi asal ngerocos, yang penting ngomong gitu loh. Malu belakangan yang penting ngomong. Jadi rasa malunya itu udah nggak ada. Yang penting ngerocos, gitu. Kenapa pohon ara dikutuk oleh Tuhanmu? Apa sebabnya? Itu pertanyaannya, silakan. Nggak bisa jawab kan? Kalau ngerocos aslinya dia. Ngerocos aja lu coba, gue mau dengerin lagi ngerocos. Tuhan lapar. Tuhan kok lapar gitu loh. Gue baru dengar di dunia ini kok ada Tuhan lapar. Terus kemudian ada Tuhan itu kena prank sama pohon ara. Udah tahu bukan musimnya kok, disamperin, nggak berbuah, dikutuk lah itu pohon ara. Akhirnya lapar Tuhan itu. Itu kan datanya jelas. Ya, kalau udah begini akui saja. Oh iya juga ya, kok bisa ya. Introspeksi diri dong, pakai akal dong. Kok saya masih mau mengimani Tuhan lapar dan ngutuk pohon ara itu loh. Kau pikir di situ. Kalau masuk akal ya teruskan, kalau nggak masuk akal ya berpikir. Tinggalkan itu barang. Kan itu kalau diskusi. Tapi kau itu modalnya bodoh amat dah. Yang penting aku jadi Kristen, gua ngerocos malu belakangan kan gitu urusan lu masuk sini. Kalau rasa malu lu udah nggak ada, jangan naik. Hargai sedikit dirimu. Tuhan kok lapar. Makanya Bunda Nora itu keluar dari Kristen karena dia baca yang kayak gini. Dia baca, buat apa saya menuhankan Tuhan yang lapar? Apa bedanya dengan saya? Kan gitu. Mbak Nora, Anda keluar dari Kristen salah satu ini kan Tuhan lapar. Betul. Tuhan nah saya itu dia. bisa lapar. Kenapa mereka itu tidak mau yang dari atasnya? Itu yang tadi saya herankan. Assalamualaikum Bang Dio. Lanjut diskusi. Assalamualaikum Bang Dio. Bang Jetsu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Yuk. Aku nyimak dulu. Ya, Bang Jetsu mau diskusi apa silakan. Atau saya ganti kalau Anda nggak mau diskusi. Ini enggak, banyak nih oten yang mau diskusi banyak ini. Sama Yohanes tuh. Ganti sama Yohanes. Nah, Yohanes ini baik. Jetsu, gua turunin lu ya. Gua ganti lu. Lu nggak bisa diskusi, nggak ada ilmu. Dibantu tab-tab layar teman-teman, lob oranye tolong diklik dan di-share ulang ya, diposting ulang ya. Silakan Bang Yohanes. Siska mau naik lagi. Naikkan si Siska tuh. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikum. Yohanes Muslim ya? Kristen dia. Nah, kok salamnya lengkap banget? Selamat malam. Kristen. Salam. Bang, topiknya ini Kenapa bang. mau dengar penjelasan saya? Diam dulu kau. Topiknya Ya. ini Pak Yohanes. Halo. Pak Yohanes, topiknya adalah. Gimana? Topiknya kenapa ada Tuhan lapar, kemudian mengutuk pohon ara. Itu silakan dilanjut. Oke, jadi saya udah dengar itu. Jadi kalau kita baca Alkitab itu jangan ditelan mentah-mentah, Bu ya, Abang ya. Lepehin aja, lepehin. Jadi dulu itu gitu. perlu penafsiran. Iya. Udah bahasa Indonesia. Yang dimaksud masih itu tadi ditafsir. itu tadi adalah perumpamaan itu. Jangan ditelan mentah-mentah. Oh, jadi Yesus itu lapar, cuma perumpamaan, nggak lapar beneran. Bohong dia. Itu Gimana, Bang? perumpamaan itu, ya saya jelaskan ya. Enggak, ini pertanyaan Itu gini orang bang. yang mengaku, orang Pertanyaan yang gini mengaku bang, dengerin dulu beriman. pertanyaannya. Jadi Yesus itu lapar, perumpamaan. Pertanyaannya lapar beneran atau pura-pura lapar? Silakan dijawab. Matian ini itu rupanya. Silakan Pak Yohanes. Dibuka mic-nya. Lapar beneran atau pura-pura lapar? Hanya perumpamaan. Silakan. Dibuka mic-nya bang. Tuh. Lanjut Bunda Nora. Pura-pura lapar atau lapar beneran gitu ya? Itu. Ya. Berarti kalau dia perumpamaan laparnya, ngapain? Yohanes. Halo Yohanes. Jadi Yesus yang lapar ini benar-benar apa cuman perumpamaan? Si Yohanes jangan di mute, dia nggak bisa buka mute di sini. Ibarat kalau kata orang Batak, orang Medan bilang ece-eceknya. Ece-eceknya Yesus lapar gitu loh. Aduh. Dibuka mute-nya Yohanes, dibuka. Ya Allah. Ampun aku. Jelas Tinggal dia diterima Pak. Tinggal diterima kok Pak. Ini diterima, tinggal diklik nih. No, diterima Pak. Dia susah, tiap naik ke sini buka mute susah dia. ece-eceknya aja. Ya karena memang gambar minyak nggak ada Kang. Iya. Biar yang Makanya udah nyerocos, diundang. yang Udah nyerocos, diundang, yang hujat kalau di mute itu susah buka mute-nya. Nah, udah diundang tuh, tinggal terima. Yohanes Pembaptis. Baper. Kenapa diturunin Bapak. tadi belum tuntas? Udah tuntas kau, longormu nggak kau pakai. Kau pakailah longormu banyak-banyak biar tambah longor gitu loh. Kalau mau Anda tahu berantem dia naik detektif? lagi aja. Naik lagi aja kalau mau Detektif, berantem. malas aku. Detektif Julius itu. Julius. Aku kok nggak bisa jambat tamu ya? Masa? Ya itu udah Bang. Ya udah terbuka Ya, mic-nya Bang. Pertanyaannya Bang. Halo. Yesus Ya, itu sudah. Ya Yesus itu lapar beneran atau cuman pura-pura lapar? Silakan Bang. Yesus yang mana yang Anda maksud? Yesus yang kau tuhankan itu. Kalau Yesus yang di Alkitab itu dia benar Tuhan. Tapi kalau Ya. Yesus yang di Al-Qur'anmu itu enggak, itu dia Nggak ada bukan. Yesus di Al-Quran. Yesus yang di Bibelmu yang saya maksud. Pertanyaannya Iya, itu pertanyaannya dia lapar beneran atau pura-pura lapar? Itu hanya perumpamaan, Abang. Ya apa maksudnya perumpamaan lapar? Maksudnya apa? Coba terangkan. Maksudnya yang diperumpamakan itu tadi, orang yang mengaku dirinya beriman, suci, tetapi tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal Kagak Allah. nyambung. Dibacain benar-benar dibacain. Kagak nyambung. Ya enggak Tunggu dibacain nyambung dulu. lah, karena Anda tidak belajar kitab sucinya kami. Anda belajar Iya, kitab sucinya. tunggu kita baca dulu ya. Anda yang nyambung apa saya nih? Tunggu dibaca dulu. Markus 11 nomor 12. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Ingat, dia lapar. Dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu.
Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka kata Firman itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Pertanyaannya di situ ada kata Yesus merasa lapar. Pertanyaannya, apa maksud Yesus merasa lapar? Silakan. Karena yang dimaksud itu buah dari pohon itu, bukan pohonnya itu. Yang dikutuk pohon, Dudul. Bukan buah. Diulang lagi pertanyaannya. Apa maksud Yesus merasa lapar? Silakan. Iya, sekarang gini, sekarang saya tanya, yang mana yang lebih benar, yang lebih logis, Yesus merasa lapar atau yang kalian percaya itu menjanjikan 7 bidadari? Ini parah nih. Tenang. Jadi gini, Yesus merasa lapar, mendekati pohon ara dan tidak menemukan bidadari. Akhirnya dia kecelek gitu. Enak aja nggak nyambung loh ngomongnya. Ini open kenapa lagi bohong ini satu-satu juga deh. Gak ngerti, Bible jadi lawan sendiri gitu loh. Woi bro, bisa nggak sih nggak berhenti menjadi bloon dalam sehari gitu? Jujur aja, wajarlah kalau dia lapar, dia kan manusia, perjalanan jauh gitu loh, wajar. Kenapa nggak jawab jujur? Kalau Anda katakan dia lapar, ya memang lapar, di dalam Alkitab itu tercatat. Iya, kenapa lu bilang perumpamaan? Itu pada intinya itu perumpamaan itu ditujukan kepada orang yang punya iman, menganggap suci tetapi tidak tahu kebenaran. Apa urusannya ini lapar loh ini? Perut ini urusan perut. Bro, ini urusan perut. Betul, Anda itu memikirkan yang lahiriah saja, bukan yang rohani. Memang Yesus di situ ada badannya kok lahiriah kok makan. Logika Anda. Bro, Yesus itu lahiriah. Lapar itu lahiriah, dia pengen makan. Tapi kecelek, bukan musim buah ara. Kenapa mesti Tuhan kok nggak tahu gitu loh? Katanya Yesus yang ciptain pohon. Mestinya dia tahu dong ciptaannya, kok dia nggak tahu. Nah, Bon. Gimana sih? Kabur. Emang susah bro jadi Kristen yang jujur. Kenapa? Data yang kau lawan, bukan kami. Apa kau nggak kecapean tuh lawan data tiap hari? Yesus merasa lapar, lari ke iman. Apa hubungannya lapar sama iman? Ini urusan perut. Itu secara otakmu yang urusan perut itu. Lo Yesus makan buat masukin di perut apa masukin di mana? Kalau lapar? Punya bunuh kayak onta. Secara lahiriah memang. Yesus itu lapar, makan taruh di perut, bukan taruh di punuk. Emang unta? Ya urusan perut lah bro, kalau lapar. Kau ini kok jadi orang masih blow on aja, udah tua masih blow on aja lu. Gua banting juga nih HP nih. Lapar itu urusan perut bro, bukan urusan punuknya. Ada aja lu. Kenapa sih hotel ini pada blow on semua ya? Pak Pendeta Agus naik, Pak Pendeta naik. Kanda Andi mungkin si Yohanes lapar, kayaknya si Yohanes lapar, dia mungkin kasih makan dulu dia. Kalau lapar itu ya urusan perut lah bro. Yesus juga punya perut. Lu pikir Yesus nggak punya perut? Ada perutnya, lapar dia mau makan. Kecele karena pohon ara nggak berbuah. Kalau lapar itu ya urusan perut lah bro. Yesus juga. Aduh, noise-nya. Berisik dia turunin lah. Nah, Bang. Setahu saya itu. Ya. Halo Bang.
Setahu saya itu Muslim itu baik. Tetapi ada dua versi. Yang pertama Muslim yang baik, yang lapar kedua dulu, bukan urusan musim. Ini urusan lapar yang dulu, kedua, urusan musim yang lagi lu. kedua Muslim yang radikal itu yang tidak baik itu. Yang radikal itu mengajarkan jihad, punya istri banyak-banyak. Nah itu yang jihad yang radikal itu. Kalau nggak ada Muslim yang berjihad melawan penjajah Belanda, Kristen semua nanti di Indonesia. Untung nggak ada Muslim yang berjihad, Allahu Akbar. Penjajah Belanda kabur yang membawa Bible, goblok. Kami Muslim itu berjihad di jalan Allah. Kalau ada penjajah masuk, gua sikat. Coba nenek moyangmu datang lagi menjajah di sini bawa Bible, gua sikat miring. Jihad itu. Kau sama nenek moyangmu waktu Belanda datang, nenek moyangmu itu tidak berjihad karena nggak ada istilah. Tapi apa? Hari Minggu pergi gereja bareng, makan babi bareng. Jadi nenek moyangmu itu antek-antek Belanda, kucluk. Masih mau lebih bagus mana makan babi sama ada Kristen silakan sama dengan apa? Jawab, Bos. Ya, apa? Iya, saya Kristen. Ya, jadi coba tadi dibacakan dulu Pak, apa Ibu Nora? Ya, baca Ibu Nora. Apa yang dipertanyakan? Oke, pintar kayaknya nih. Ya, pintar dia nih. Memang pintar Bang Andi. Sebentar ya. Saya buka lagi. Markus 11 nomor 12. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Pertanyaannya Bro NC. Pertanyaannya adalah. Pertanyaannya Bang Andi. Ya, apakah Yesus merasa lapar? Silakan. Ya jelas itu dikatakan memang Yesus lapar. Oke, lapar. Ya. Oke, biar saya jelaskan boleh? Udah dijawab, nggak usah dijelasin. Iya, memang Yesus lapar, tapi boleh nggak saya menjelaskan detail lagi? Iya. Ya kedua pertanyaannya, jangan dijelasin, jelas kok di sini. Kami nggak perlu penjelasan. Enggak, gini, kalau kayak gini kan kamu yang bertanya, saya nggak boleh bertanya dan saya pun menjelaskan. Iya, nggak di boleh sini kan aja. Pertanyaan biar kedua. saya jelaskan ini kelanjutannya ya, kenapa dia lapar? Baru mau tenang dulu. Pertanyaan kedua. Waktu Yesus lapar, Yesus itu manusia atau Yesus Tuhan? Silakan. Jadi ya saat dia lapar memang dia manusia karena dia mengosongkan diri. Ya, mengosongkan kealahannya. Itu jelas tertulis. Artinya di data itu Yesus bukan Tuhan ya. Memang pada saat itu orang-orang belum percaya kalau dia Tuhan ya. Saya nggak minta pendapat orang. Saya nggak minta pendapat orang. Pertanyaannya adalah, waktu Yesus lapar, apakah Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Pada saat ini saya percaya dia Tuhan. Berarti Tuhan lapar? Iya. Oke. Bagaimana mungkin ada Tuhan lapar? Oke, boleh saya jelaskan? Silakan. Ya, terima kasih. Dikasih waktu ya. Nggak boleh. Jadi di saat mereka dari Betania ya, kemudian di tengah jalan bertemu dengan pohon ara ya. Dia mengutuk pohon ara itu dan dia itu menjelaskan kepada murid-muridnya kenapa pohon ara itu dikutuk, karena tidak berbuah. Kemudian itu adalah ayat Alkitab mengajarkan bahwa kekristenan harus memiliki buah di dalam rohani, buah rohani. Jadi ayat Alkitab itu menjelaskan bukan hanya secara fisik tetapi juga rohani. Artinya di situ diajarkan murid-murid juga harus memiliki buah rohani. Apa itu buah rohani? Artinya harus memiliki murid. Saya nggak nanya itu, bro. Pertanyaannya itu bang, sederhana. maknanya bang. Iya, pertanyaan sederhana. Iya, cukup. Pertanyaan sederhana. Jelas ya. Jadi memang. Iya. Udah cukup. Tuhan Yesus akan mengutuk semua umat Kristen kalau tidak berbuah. Oke. Dengarkan dulu, ya. Bang. Dengarkan dulu ya. Ya, lanjut. Sama aja ini. Dengarkan dulu. Yesus itu waktu lapar, Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Itu doang kok. Lanjut. Halo. Ya, dia Tuhan, Bang. Oke, jadi Tuhan lapar ya? Iya. Oke, pantas nggak Tuhan lapar? Kalau dikatakan lapar, gak ada masalah kan? Pertanyaannya, Bang. Pantas nggak Tuhan lapar? Hah? Pantas nggak Tuhan lapar? Kenapa nggak pantas? Karena Oke, pantas.
Ya kenapa nggak pantas dia lapar? Karena kan pada saat Oke, itu kan dia baik, menjadi cukup, manusia, Bang. lantas ya udah cukup. Nah, kalian kan mengakui juga dia manusia, ya lapar cukup, wajar, Bang. Bang. Anda panjang kali loh dengerin. Apakah Tuhan itu maha tahu, Bang? Kalau Tuhan, arti kata Tuhan di sini ya dalam saya nggak minta penjelasan itu, kata Tuhan. dia nggak masalah. Enggak, Bang, Tuhan nggak selalu maha tahu, Bang. Apakah Yesus maha tahu? Enggak, Tuhan nggak selalu maha tahu, Bang. Oh, berarti Ya, tadi kan Abang tanya tadi, Tuhan maha tahu nggak? Saya katakan tidak maha tahu Tuhan, Bang. Oke. Oh, jadi Tuhan kadang-kadang nggak punya pengetahuan. Jadi Tuhan kadang-kadang nggak punya Nah, pengetahuan gini, ya. nggak gini. Pertanyaan Abang kan nggak cocok dengan jawaban saya, jadi Abang ketawain. Iya, artinya Nah, Tuhan kamu. Entar dulu, jangan berisik dulu. Artinya Tuhan kamu kadang tahu, kadang tidak tahu ya. Betul? Bang, dia gini, di dalam Apa sih? kekristenan, Yesus menjadi manusia, dia tidak maha tahu. Kenapa dia tidak maha tahu? Artinya Tuhan kamu kadang tahu, kadang tidak tahu kan gitu. Kenapa kadang tidak tahu, Bang? Dia tahu nggak kalau pohon ara itu tidak berbuah? Ya justru karena nggak tahu dia, Bang. Ya berarti ya kadang tahu, Kalau kadang tidak tahu tahu. dia nggak mungkin didatanginya kan gitu. Oh, berarti Tuhan kamu waktu itu tidak tahu ya? Memang makanya saya katakan tadi Tuhan itu tidak maha tahu. Oke. Yesus itu tahu apa aja sih? Kalau Yesus itu kok kebanyakan tidak tahu? Ya karena dia manusia, Bang. Oh, bukan Tuhan. Ya manusia, Bang, yang kami tuhankan, Bang. Oh, Tuhanmu manusia. Ya secara kemanusiaan dia itu apa, Bang? Cuma kan kita tahu dari mana dia manusia. Ya. Dia gini, Bang, asal usulnya kita tahu, Bang, kenapa dia jadi manusia. Ya. Bukan hanya sekedar manusia seperti anggapan pikiran Abang, Bang. Jadi Tuhan Anda manusia ya? Ya, secara konteks ya. Oke. Secara Tuhan konteks Anda ayat manusia. yang Abang kutip, dia masih manusia di situ. Oke, terus kapan dia menjadi Tuhan kalau dia manusia di situ? Sebetulnya, Bang, sebelum jadi manusia, dia juga sudah Tuhan, Bang. Oh, Cuma dia dalam kategori firman. tadinya dia Tuhan, terus berhenti menjadi Tuhan gitu? Nggak berhenti jadi Tuhan. Saya katakan kan Tuhan, Bang. Tapi kan Jadi saya kan tidak sependapat dengan Abang bahwa saya Tuhan tidak selalu maha tahu. Oh, waktu dia menjadi manusia berarti dia bukan Tuhan dong? Tuhan lah, Bang. Kan saya katakan Tuhan tadi. Berarti Bunda Abang Maria, katakan Tuhan saya manusia, saya iakan juga. Bunda Maria itu melahirkan Tuhan atau manusia? Ya melahirkan Tuhan juga, Bang. Oh, jadi Tuhan Karena dia dia tertulis melahirkan juga, Tuhan. telah lahir bagimu Tuhan, katanya. Itu tertulis, Bang. Tertulis kan? Iya. Terus Kecuali Tuhannya nggak Maria tertulis siapa? bisa Bang pertanyakan seperti itu. Ya, terus Tuhannya Maria waktu dengerin dulu Bang. Tuhannya Maria waktu melahirkan Tuhan siapa? Ya Bapa. Bukan yang dia lahirkan. Ya pada konteks itu dia tahu memang akan melahirkan Tuhan, tetapi pada saat itu kepercayaan mereka kan kepada Bapa masih paham Yahudi waktu itu, Bang. Berarti Maria salah Tuhan dong. Berarti Maria salah Tuhan. Kok salah Tuhan, Bang? Nah, makanya Bang, kalau di dalam Kristen, Bang, di dalam Kristen ada dia bernama istilah untuk mengetahui Tuhan itu, ada pemahaman yang dikatakan Tritunggal. Walaupun tidak tertulis secara kontekstual, Entar dulu Bang, itu pemahaman dulu untuk Bang. Iya benar mengetahui Bang. kebagaimanaan Allah Bang. itu, Bang. Bang, Tuhannya Oke. Maria Tuhannya Maria dengan Tuhan Anda sama atau beda? Ya sama lah. Siapa Tuhan kamu Bang? Yesus. Tuhannya Maria siapa? Yesus juga. Anak Maria siapa? Yesus. Jadi Tuhannya Maria, anaknya Maria gitu. Tuhan, Bang, dalam kategori ya beda Tuhan, beda Allah, Bang. Ya memang Yesus lah, Bang. Jadi kenapa yang lucu? Jadi Apa boleh Tuhannya saya bertanya Maria. kepada Abang dulu saya uji dulu pengetahuan Abang, boleh nggak? Karena Yang tadi saya di sini Bang. Jadi Tuhannya pertanyaan Abang, Maria. kalian Ntar ketawa. dulu. Saya boleh nggak bertanya ini? Iya, Tuhannya Ilmu Islam Maria. loh, masa nggak boleh saya Tinggal mengetahui kelarin. ilmu Islam? Gampang, kelarin dulu ini bentar. Jadi Tuhannya Maria adalah anaknya Maria, namanya Yesus gitu ya. Iya. Oke, mana lebih tua Maria daripada Yesus? Secara kemanusiaan ya memang lebih tua Bunda Maria. Berarti lebih tua Maria daripada Tuhan. Secara kemanusiaannya, Mana lebih tua Maria daripada Yesus? secara kemanusiaannya, Bang, memang lebih tua Bunda Maria. Tetapi masalah hakikat yang Abang katakan, ada juga Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Berat. Yang mana nih yang benar nih? Nah, Yang mana yang benar? maka kan saya katakan, secara kemanusiaan memang dia lebih tua Bunda Maria dari dia.
Berarti lebih tua Maria daripada Tuhan. Iya. Loh, mana duluan ada Maria atau Tuhan? Ya Tuhan sudah ada bang, dari sebelumnya kan kita sudah tahu. Abang mungkin sudah pernah baca bahwasanya Yesus. Berarti lebih tua Yesus daripada Maria kalau gitu. Kalau secara hakikat roh bang, memang lebih tua lah Yesus. Tetapi secara kemanusiaan ya lebih tua Bunda Maria. Oh, berarti ada dua macam nih anaknya ya, Maria karena ini. kan gini bang, nggak ada larangan. Gantian. Ya gini bang. Gantian. Nggak ada larangan Tuhan menjadi manusia. Ada yang larang bang? Nggak ada yang larang bang, suka-suka aja. Ya. Oke, waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Gimana? Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Ya ada lah bang. Kan sudah jadi manusia bang. Gimana? Kan sudah jadi manusia tuh Tuhan. Ya saya katakan juga tadi kan Yesus manusia itu kan Tuhan juga sama saya. Tidak ada saya sangkal dia walaupun manusia dia bukan Tuhan. Kok muter-muter pertanyaan balik-balik ke belakang? Allah yang menjadi kan Anda tadi ngomong bang. Pak, Anda tadi ngomong Tuhan menjadi manusia, kan gitu ya bang ya? Firman yang menjadi manusia bukan Tuhan bang. Tadi baru saya ngomong Tuhan menjadi manusia. Ya kalau di Alkitab ya firman bang. Firman itu bentuknya roh. Firman itu artinya apa bang? Ya firman itu hologos, pikiran kecerdasan Allah itu kemudian yang dituangkan melalui kata-kata itu firman. Oh berarti Bapak mengeluarkan firman jadi Yesus gitu? Iya. Oke, berarti ada Bapak ada Yesus gitu ya? Iya. Betul. Yang mana yang Tuhan antara Bapak dan Yesus? Yesus yang Tuhan, Bapa Allah. Yang mana yang kau sembah? Yesus bang, karena kalau tanpa Yesus gak bisa sampai kepada Allah. Berarti kau nggak sembah Bapak? Enggak, aku sembah Yesus. Berarti Bapak pensiun, nggak disembah lagi? Enggak, karena kalau sampai ke Bapak kami bang secara kekristenan tak akan bisa langsung ketemu dengan Bapak bang, dengan Allah. Yang menciptakan Yesus. Yang menciptakan manusia siapa? Bapak atau Yesus? Bapak bersama Yesus bersama Firman. Kalau masalah abang ceritakan masalah konteks penciptaan, Yesus di situ belum jadi manusia bang. Saya nanya bang, yang menciptakan manusia siapa? Ya Allah. Bukan Yesus. Yesus kan belum ada di situ bang, masih Firman. Abang berarti Yesus ciptaan dong kalau belum ada. Lahir dari kemanusiaan ciptaan itu betul bang. Lahir dari kemanusiaan dia bukan diciptakan bang. Karena di zaman dia lahir tidak ada lagi masa penciptaan. Jadi Yesus bukan ciptaan. Bukan. Jadi dia pencipta. Ya. Kalau secara hakikat roh dia pencipta bang. Iya. Yang menciptakan Adam siapa? Dengarkan, Allah menciptakan manusia, berfirman Allah. Ya bukan Yesus yang berfirman. Allah yang berfirman bang, makanya saya katakan Tuhan dan Allah berbeda. Makanya saya katakan dari Bapa itu Allah, Yesus Tuhan. Berarti bukan Yesus yang mencipta ya? Bersama-sama mereka menciptakan bang, karena kalau Allah tidak berfirman tidak bisa menciptakan. Berarti ada Oke bang, saya boleh bertanya nggak nih? Karena belum kelar. Ya kan udah banyak kali bang, masa? Karena gini, kalau banyak kali, mulai dari tadi tentang Yesus dari pohon ara sampai ke penciptaan, pertanyaan abang itu saya jawab. Saya satu pertanyaan agak boleh nggak? Saya bertanya kepada bang Andi. Mulai ngerocos. Tanda-tanda udah emosi nih. Jadi menurut Anda ada dua pencipta, Bapak dan Yesus, itu aja. Bukan bang, pencipta itu Allah berfirman. Kalau firman dia bang, nggak jadi bang. Firman itu siapa? Yesus bang, firman yang telah menjadi manusia itu Yesus. Berarti Bapak beryesus, karena Yesus itu firman. Jangan nangis. Abang kan sudah nggak normal lagi abang cara berbicara, nggak kompeten. Makanya saya ulang ya, slow dengerin. Yang menciptakan manusia Adam itu siapa? A. Bapak, B. Yesus. C. Keduanya, silakan. Saya ulang ya, yang menciptakan Nabi Adam adalah A. Bapak, B. Yesus, C. Keduanya, silakan. Ketiga-tiganya bang bersama Roh Kudus. Oke, jadi kerjasama mereka mencipta. Ya bersama-sama, makanya dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti Yesus termasuk menciptakan Adam. Ya, karena dia itu firman pada zaman itu. Oke, jadi lebih tua Yesus daripada Adam. Ya jelas lah. Lebih tua Yesus daripada Maria. Secara roh Yesus adalah pencipta. Secara kemanusiaan jelas Adam duluan karena dikatakan Yesus adalah Adam kedua. Jadi rohnya Yesus lebih tua daripada Adam.
Ya secara hakikat ya roh ya Yesus selalu ada. Karena dia bersama-sama dengan Allah itu. Jadi kesimpulannya mana lebih tua Adam daripada Yesus? Abang nanya kemanusiaan apa secara roh? Ya terserah lu. Secara kemanusiaan lebih tua Adam. Nah, terus secara orang gila yang mana? Secara roh ya jelas Yesus sudah ada sejak kekalnya. Oke, berarti ada dua sampai Yesus ya. Secara roh Yesus tua, secara manusia Yesus muda gitu ya. Ya, secara roh tadi Yesus masih dikatakan firman ya. Loh. Ya terus yang ciptakan Adam bukan Yesus. Firman itu roh, Bang. Oh, berarti yang menciptakan Adam bukan Yesus. Nah, Abang mutar-mutar pertanyaan Abang. Anda ini nggak konsisten. Mungkin kawan-kawan Abang pun udah ngerti nih sebetulnya kalau pertanyaan Abang ini mutar-mutar. Abang takut ditanya. Boleh nggak saya tanya satu aja? Abang yang nggak konsisten. Karena kemarin Abang nggak konsisten. Selesaiin dulu ini, saya akan jawab semua pertanyaan Anda. Kemarin saya naik ke Komal Alex, saya tanya dia turunkan juga saya, Bang. Dengerin dulu. Ini fokuskan dulu. Yang menciptakan Adam siapa sih? Allah. Ini dulu. Allah. Kenapa dikatakan Allah? Allah itu ya bisa di dalam Kristen Bapa, Firman dan Roh Kudus. Itu adalah Allah. Itu yang menciptakan Adam. Kalau Abang katakan Yesus lahir di zaman. Cukup udah, lu udah jawab Allah, nggak usah sebut Yesus. Allah itu siapa? Bukannya di Bible nggak ada kata Allah ya? Kok ada Allah di Bible? Dari mana ngambilnya, bro? Allah berfirman, Bang. Enggak, setahu saya, dengerin, setahu saya enggak ada kata Allah di Bible loh. Kok bisa ada Allah yang menciptakan? Ginilah kalau saya mau menjawab di mute. Katanya pintar Bang Andi. Enggak, setahu saya bro, tidak ada kata Allah di Bible. Kok bisa ada Allah di sana? Dalam versi bahasa Indonesia, Bang, jelas ada. Di mana? Allah digunakan dalam bahasa Indonesia di negara kita ini untuk namanya tuh untuk nama gelar Allah Tuhan itu sembahan itu Allah. Asal bahasa Indonesia itu dari karena Islam di Amerika Serikat juga Isa. Asal bahasa Indonesia ALLAH itu dari mana ngambilnya? Ya dari bahasa Arab. Bahasa Arab. Emang Bible-nya berbahasa Arab? Ya sekarang kan Indonesia kan sepakat kalau itu menggunakan Allah di Indonesia, kecuali dari Indonesia. Siapa yang sepakat? Siapa yang sepakat? Ya KBBI. KBBI itu siapa? Bagaimana? Nah, KBBI mengatakan Allah itu adalah bahasa Arab dan itu dimasukkan ke dalam KBBI berarti boleh digunakan. Saya bacain KBBI ya. Saya bacain KBBI, dengerin. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama, Bang. Iya, bagi kami juga nama, tapi nama gelar, Bang. Apa nenekmu kiper nama gelar? Ya, apa kan, maksudnya ini kan nama gelar? Nggak mungkin Abang paksakan keyakinan Abang dan keyakinan saya. Dari kalau mana kami ada mengatakan itu nama gelar itu nggak masalah bagi kami. Dari mana ada istilah nama gelar? Di sana nama. Kau jangan bandel di sini. Kan, aku nggak pernah satu kali bertanya pun. Nggak ini dulu, kau akui dulu. Jangan pakai kata Allah lagi, nggak ada. Kau nggak punya hak. Pertanyaan Abang banyak kali. Satu aja pertanyaan kita tadi nggak bisa nggak clear. Kau akui dulu. Aduh, gimana ini host? Nggak adil host. 1000 pertanyaan ke satu pertanyaan. Memang Kristen ada keadilan, nggak ada keadilan buat Kristen. Kristen itu buat saya kayak lu itu. Oke, kita bahas keadilan, Bang. Bagaimana menurut? Nggak ada keadilan di Bible, nggak ada. Ini dulu, lu jujur dulu. Tarik dulu ucapan lu, berjanji tidak pakai kata Allah lagi. Karena tidak ada original teks Allah di Bible itu, nggak ada. Di perjanjian baru itu teos. Itu bahasa Yunani, Bang. Di Yunani ya teos lah. Di Indonesia ya, kan enggak. Teos diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Ya kalau di Amerika juga God. Makanya tiap daerah beda, Bang. Kalau ke Indonesia apa, Coach Lut? Ya kalau Indonesia Allah lah, Bang. Itu kan dari mana teos menjadi Allah, anjing? Nggak ada. Dasar. Salahkan KBBI, Bang. Orang bodoh kau. Nggak ada urusan kau bodoh. Gue kasih tahu yang benar. Teos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris itu God. Teos diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu Tuhan atau Dewa. Kenapa lu pakai kata Allah? Dari mana? Dari mana asal usulnya? Udah pakai kata Allah disalahgunakan katanya gelar, padahal itu nama. Dasar kau atau ini biadab. Waktu nanti kalau kau itu biadab. Sengaja memang menghina, menista agama Islam. Allah itu lo tahu nggak? Nama yang sakral.
yang suci, maha tinggi yang disembah umat Islam, kau pakai, kau salah gunakan anjing. Apa kau itu semua itu? Pakailah teosmu. Kalau pinjam kitabnya Yahudi ya pakai Elohim lah, Yahweh ke apa ke. Lu pakai kata Allah, lu tahu nggak Allah itu? Sangat suci, maha tinggi yang disembah oleh umat Islam. Kau pakai. Dikasih tahu, bukannya terima. Jadilah Kristen bro, yang punya jati diri dan harga diri, mandiri. Jangan ambil-ambil Al-Quran. Malu kau. Supaya ada perbedaan yang signifikan antara Kristen dan Islam, itu intinya. Tidak ada itu. Alif lam lam ha itu Allah. Kagak ada itu di Bible kayak gitu. Adanya Theos. Theos itu Tuhan. Udah. Dikasih tahu, pada ngeyel, pada nipu, tidak mau jujur. Dasar penipu kalian. Hentikan pakai itu. Di Bible nggak ada. Di Bible nggak ada, kata Allah nggak ada. Adanya di Al-Quran. Hentikan pakai. Oke? Kecuali kau bisa buktikan. Allah dibilangin gelar, enak aja lu. Mana ada Allah gelar? KBBI lu buka coba. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama. Kitabul Muqaddas ismu, nama. Ada-ada aja kalian ini. Penipu kalian. Udah 2 malam gue emosi nih. Gue gantiin kores. Pokoknya ada yang kayak gini gue hajar. Tapi tidak semua orang Kristen kayak gitu. Orang Kristen banyak yang pinter. Yang dongok-dongok inilah yang gue hajar nih. Lanjut Kang. Ya. Siapa ini? Sirang Babu. Sirang Babu. Monitor nggak? Kalau nggak monitor saya turunin. Sirang Babu. Sirang Babu. Monitor ya. Riko. Kopi hitam. Riko. Halo, selamat sore. Udah malam Kian Bang. Santang. Yo, udah malam. Kristen ya Bang? Ya. Kristen ya? Kristen lah. Baik. Kristen. Ya, Anda tadi setuju mendengarkan ya percakapan barusan? Ya, Kristen. Barusan. Ya, Anda mendengarkan diskusi barusan? Dengar gak? Saya dengar tadi mulai dari apa tuh pohon ara itu tadi. Oh, mulai dari situ. Berarti sampai terakhir barusan dengar juga ya Bang ya? Dengar. Emang di kalian itu pencipta alam semesta itu siapa sih Bang? Dengar. Ya, di Kristen itu pencipta alam semesta siapa Bang? Ya. Pencipta alam semesta. Pencipta alam semesta ya Allah. Allah. Tadi kata orang tadi Allah itu gelar. Anda setuju nggak? Ya Allah itu nama. Oh, bukan gelar. Bukan gelar Bang. Katanya gelar. Allah itu nama Bang. Oh, bukan gelar maksudnya. Tadi kan katanya gelar kata orang tadi. Kok beda-beda Kristen ini? Nama atau gelar Bang? Bang, nama atau gelar? Tanya Tuhannya Allah atau Yesus. Ya ini aja belum dijawab. Gimana Bang, sorry Bang. Lampu di sini. Ulang. Nama Bang, nama. Itu nama bukan gelar. Tadi katanya gelar kata orang tadi. Ya itu katanya dia, kalau kata saya kan beda. Kok beda-beda? Abang ngambil dari literasi mana Bang? Ya? Ngambil dari literasi mana? Ya jelas, sesuai dengan KBBI kan nama. Nama ya? Iya berarti Ya, benar nama. itu nama. Kenapa Ya, yang tadi nama. ngomongnya gelar? Ya itu menurut beliau lah. Nama itu diambil dari mana Bang?
Ya. Nama itu diambil dari mana? Nama Allah itu? Ya Allah. Penyebutannya di dalam bahasa Indonesia ya Allah. Diambil dari mana? Diambil dari mana menurut abang? Diambil dari Arab atau Yunani? Oh sesuai KBBI ya itu Arab bang. Oh Arab. Arab, Kenapa nggak di Yunani bang? Ya? Kenapa nggak di Yunani? Ya tanya aja ke ini KBBI yang menerjemahkan itu. Oh. Berarti kitab abang berasal dari KBBI ya bang? Ya kalau diterjemahkan dengan yang lain ya kita pasti pakai itu kan. KBBI ya? Iya. Yang Anda imani original text atau KBBI? Ya? Yang Anda imani original text atau KBBI? Saya sebagai warga Indonesia yang saya baca ya KBBI. Oh, yang diimani KBBI. Berarti original text-nya buang aja ya? Nggak perlu ya? Ya itu kan cuma teks bang. Enggak, bukan teks itu firman dari Tuhan itu. Firman Yesus. Ya Allah. Oh, firman dari Yesus nggak Anda imani. Yang Anda imani KBBI. Masa saya tidak mengimani Yesus? Ya saya mengimani Yesus lah. Ya, Yesus berfirmannya dalam bahasa KBBI atau Yunani? Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Bang. Jadi yang saya baca itu bahasa Indonesia. Di situ di berarti dalam yang diimani bahasa Indonesia. Yang diimani bahasa Indonesia betul? Bukan saya imani, saya pedomani. Kalau saya imani ya saya salah. Oh, berarti yang jadi pedoman. Allah, mau itu ya. Berarti Yahweh, yang jadi pedoman Kristen-Kristen cabang Indonesia adalah LAI ya. Berarti yang menjadi pedoman Kristen-Kristen cabang Indonesia adalah LAI. Bukan original text. Iya, Lembaga Alkitab Indonesia. Itu yang saya baca. Bukan original text ya. Berarti. Yang saya baca itu dari keluaran Lembaga Alkitab Indonesia. Bukan original text-nya. Kalau original text-nya saya belum baca. Oh, kenapa bang? Ya? Kenapa nggak dibaca? Wah, karena saya memang belum mendalami sampai ke bahasa original text-nya, Bang. Oh. Kalau Kristen emang harus percaya dengan terjemahan ya, Bang ya? Iya. Oh, harus percaya ya dengan terjemahan ya. Walaupun beda dengan original text-nya. Saya pikir lebih baik kita ke tema ini aja deh, yang tadi tuh. Enggak, saya meneruskan yang tadi aja. Saya meneruskan yang tadi aja. Kalau tema yang tadi, Yesus lapar, Tuhan lapar. Apa mau tema itu? Iya, saya ke situ aja deh. Oke, silakan. Tadi lagi rame tuh. Kenapa Tuhan Anda bisa lapar? Nah, jadi begini, di dalam Matius itu kan, ketika Yesus mengutuk pohon ara, mereka berjalan pada pagi hari dan Yesus merasa lapar. Secara manusia, secara tubuh, dia lapar, Bang. Ya namanya manusia ya pasti lapar. Pasti pertanyaannya, kok Tuhan lapar kan? Itu secara manusianya ya, Bang? Iya, secara tubuh jasmani ya lapar. Semua manusia lapar. Waktu Yesus lapar, Bang. Waktu Yesus lapar. Ya, Bang. Waktu Yesus lapar itu keilahiannya ada nggak, Bang? Keilahiannya tetap ada. Ada. Berarti keilahian juga ikut lapar karena ada di dalam satu tubuh. Tetap ada. Hah? Ya enggak. Nah, enggak. Waktu Yesus lapar, keilahiannya berada di mana? Di dalam tubuh atau di luar tubuh? Tetap ada. Ada di dalam tubuh tapi tidak merasakan lapar. Tetap ada. Yang merasakan lapar itu adalah tubuh fisik, tetapi keilahiannya tidak, Bang. Kan keilahiannya ada di dalam satu tubuh, Bang. Maksud Bang Kian Santan ini kan kalau dia Allah, kalau dia Tuhan, berarti dia tidak merasakan lapar, pasti kan? Atau dia bisa ya sudah datangkan aja makanan kan pasti seperti itu. Ya enggak seperti itulah, itu keinginan kita sebagai manusia. Salah. Keinginan kita sebagai manusia. Kehendak Tuhan itu keinginan kita sebagai manusia merasakan lapar juga ya, Bang ya. Nah, waktu Yesus lapar, kemanusiaannya, keilahiannya berada di mana? Kalau konsep kita dengan pemikiran kita yang terbatas lalu kita ingin
mengetahui kita apa yang ada di dalam bukan mau adu Allah, pemikiran, itu nggak bisa. tapi Kita terbatas sebagai manusia. kita bukan mau adu pemikiran, tapi kita mau beradu data dalil yang ada di dalam Bible. Waktu Yesus lapar, keilahiannya berada di mana, Bang? Sorry Bang, agak ini nih macet, soalnya mati lampu di sini. Jadi sinyal agak ini. Ini juga noise satu nih. Bang lanjut sama yang lain dulu ya Bang ya. Iya, sinyal iya, yang bagus nih. Iya Bang, nanti naik lagi ya Bang. Ya, silakan Bang, istirahat ya. Ini aneh, ada satu kejanggalan di sini. Katanya sih dia waktu dia lapar itu kemanusiaannya, tapi keilahiannya masih berada di dalam tubuh, kan kontradiksi. Kalau misalkan si keilahiannya ada di dalam tubuh, pasti akan ikut merasakan karena ada di dalam satu elemen, yaitu tubuh. Harusnya merasa lapar. Ini ada siapa ini? Kok diem aja ini? Kristen apa Muslim? Sirang babu. Buka mute-nya bro. Gak perlu lama. Cepet yang kayak gitu mah. Ya malam Bang. Ya malam. Muslim apa Kristen Bang? Kristen. Kristen. Mau nerusin tema yang tadi atau ganti? Nerusin aja Bang. Terusin. Nah pada saat Yesus lapar, keilahiannya berada di mana Bang? Ya dalam iman kami, di dalam tubuh Yesus itu ada keilahian dan ada kemanusiaannya Bang. Yang merasakan lapar, kemanusiaan atau keilahiannya? Itu kemanusiaan, tetapi Bang, jujur teks yang tadi sampean baca itu adalah perumpamaan yang diperagakan. Di dalam Alkitab itu ada dua macam perumpamaan. Yang satu diperagakan. Sebentar Bang. Sebelum lari ke situ sebentar Bang. Ini perumpamaan ini cuma ada di Indonesia atau di seluruh dunia? Ya berdasarkan Alkitab, berdasarkan Bible. Itu berlaku untuk Indonesia aja atau untuk seluruh dunia? Maksudnya apa tuh? Perumpamaan? Ya perumpamaan yang tadi dibacakan bahwa Yesus mengutuk pohon ara itu. Gini maksud saya gini Bang. Bang pahami, dengerin, lihat mulut saya Bang, lihat mulut saya. Kitab perumpamaan ini cuma ada di Indonesia atau melingkupi seluruh dunia, semua memakai perumpamaan? Iya, dalam pengajarannya itu ada perumpamaan dan Abang paham gak sih pertanyaan saya Bang? Paham gak Bang? Ya. Abang paham gak pertanyaan saya? Ini ayat perumpamaan ini cuma ada di Indonesia atau untuk seluruh dunia, seluruh Kristen yang ada di dunia? Iya berlaku lah untuk semua lah. Masa untuk seluruh dunia. Di Italia juga sama memakai perumpamaan. Ya pasti ini kontesnya kontes perumpamaan yang diperagakan. Oke, ini seru, seru. Kalau misalkan seperti itu, berarti seluruh dunia juga memakai kata Allah. Maksudnya? Memakai kata Allah di kitabnya. Ya ini kan kontesnya kita bicara Yesus mengutuk pohon ara. Kenapa kok sampai lari ke Allah lagi? Kan kata Anda ini perumpamaan. Ini kitab perumpamaan. Yang kita bahas sekarang kitab perumpamaan. Apa yang diumpamakan di situ? Tadi perumpamaan itu perumpamaan diperagakan sebagai orang Kristen, orang yang beriman, jangan seperti pohon ara yang tidak menghasilkan buah. Gitu. Jangan seperti pohon ara yang tidak menghasilkan buah. Sedangkan pada saat itu belum waktunya pohon ara untuk berbuah Bang. Waktunya pohon itu berbuah, gimana mau berbuah? Dipaksakan juga kayak gimana mau dikarbit? Itulah perumpamaan harusnya Bang. Gini Bang, harusnya sebagai Tuhan harus tahu kapan nih ciptaannya ini akan berbuah dan kapan ciptaannya ini belum waktunya untuk berbuah. Harusnya kalau untuk sebagai Tuhan. Nah, kalau dia pengen mengajarkan hal-hal yang baik, kenapa tidak menciptakan lagi pohon ara selanjutnya atau pohon duren? Yes, simsalabim abrakadabra. Buah jadi
jadi pohon, langsung berbuah. Kenapa nggak seperti itu? Malah main kutuk. Ini kelakuan biadab Bang, main kutuk. Kelakuan yang tidak yang tidak wajar Bang. Dikit-dikit kutuk, dikit-dikit kutuk. Kok kalian ini senang banget dengan kata-kata kutuk? Sampai di detik terakhir Bang, dengerin dulu. Sampai di detik terakhir pohon ara itu balas dendam. Karena sudah dikutuk sama Yesus, pohon ara balas dendam. Akhirnya Yesus mati terkutuknya di pohon ara Bang. Ini parah nih. Tenang. Itu Bang. Ya kalau abang kalau tidak paham konteks Alkitab. Oh saya lebih paham Bang. Saya lebih paham dari Anda. Saya lebih paham dari pendeta Anda Bang. Kalau Anda paham, tidak mungkin Anda tertawa dengan pernyataan ini. Itu Bang. Balas dendam pohon ara. Dikutuk. Orang Yahudi, kurang ngajar nih Tuhan nih. Ngutuk gua nih. Orang Yahudi. Udah tahu gua itu belum saatnya untuk berbuah. Malah gua yang dikutuk. Lihat ya nanti ya. Lu akan mati terkutuk. Tergantung di pohon ara. Buktinya benar. Mati terkutuk di pohon ara Bang. Bang Kian Santang. Siap. Orang Yahudi. Orang Yahudi itu tahu pohon ara itu kapan berbuah. Nah orang Yahudi aja tahu kapan berbuah. Ini Tuhan lu kenapa nggak tahu? Loh, dia itu kan bersama, dia kan terlahir sebagai orang Yahudi Bang. Masa dia tidak tahu kapan pohon ara berbuah, kapan Yahudi tidak? Aja Bang. Tahu kapan waktunya pohon ara berbuah, misalkan bulan 12. Ini bulan 5 datang kucuk lapar, pengen makan, pohon ara, pas dilihat, belum berbuah. Wah, kurang ajar lu pohon, gua kutuk juga lu. Simsalabim, buah, dikutuk tuh. Langsung hangus. Udah itulah tahu belum saatnya, belum waktunya. Itulah perumpamaan Bang. Nah, lari lagi ke perumpamaan. Jangan-jangan Tuhan lu perumpamaan. Jangan-jangan Tuhan lu perumpamaan loh Bang. Bukan begitu Bang. Itulah pemahamannya, kita harus pahami dulu. Itu adalah perumpamaan yang diperagakan oleh Yesus. Dan ada perumpamaan yang disampaikan lewat kata-kata. Nah yang ini yang kita bahas sekarang ini perumpamaan yang diperagakan. Masa kok mereka tidak tahu pohon ara tidak berbuah, pohon ara waktu berbuah dan tidak. Mereka kan lebih tahu daripada kita di Indonesia. Masa kok sudah tahu begitu kok sengaja mau tanya? Itu kan perumpamaan, kita jangan heran. Pernah nggak Yesus berfirman dalam perumpamaan? Umatku, saya berfirman dalam perumpamaan. Pernah nggak seperti itu? Kalau Yesus mengajar itu banyak menggunakan perumpamaan supaya kita dapat cepat untuk memahami. Kalau tanpa perumpamaan kita susah untuk memahami firman. Ya udah, itu perumpamannya apa tuh? Yesus mengutuk, Yesus lapar. Gimana Bang? Lu jawab, perumpamannya apa itu? Ya perumpamannya tadi artinya kekristenan itu jangan seperti pohon yang tidak berbuah. Tetapi kita harus menghasilkan buah setiap saat tanpa musim. Kita jangan berbuah. Kita jangan berbuah. Itu ada waktunya. Tetapi Yesus mau supaya kita berbuah setiap saat. Itu maksudnya Pak. Ya, Yang mengumpamakan itu siapa? Anda sendiri atau diambil dari bapak-bapak gereja? Bukan, itu memang di Alkitab sudah demikian bahwa ini sebuah perumpamaan. Ya udah, mana tunjukkan. Kalau umpamanya seperti gitu, ya ada di Alkitab, tunjukkan. Mau tunjukkan apa Bang? Ya itu umpama yang lu pakai tadi, perumpamaan yang lu pakai itu diambil dari bapak gereja di Alkitab. Coba tunjukkan. Kalau Bang mau tanya-tanya gitu ya. Kalau gitu berarti ini eksegesis mandiri lu aja, perumpamaan lu sendiri aja yang dibuat-buat. Karena tidak tertulis. Lah. Kalau tertulis itu gitu? Perumpamanya seperti itu, tunjukkan Bang. Tunjukkan. Ayo, tunjukkan. Nangis tuh.
Sama gua mau digiring nggak bisa lah. Sama gua mah ngegiring kemanapun juga lu kena lu. Digiring, Bang. Nggak digiring. Ya udah tunjukkan. Kalau itu benar perumpamaan itu ada di Bible, tertulis dalam Bible, tunjukkan. Tunjukkan. Memang itu teksnya perumpamaan, Bang. Mau dipaksakan ya mana? apa Tunjukkan. lagi? Tunjukkan teksnya di mana atau gua cari. Di mana? Ayo. Gua cari. Yang tadi Di mana? dibaca, Di mana? Yang barusan dibaca tadi itu kan teksnya itu perumpamaan. Ya mana perumpamaan, jenis perumpamaannya mana? Yang lu tadi jawab itu untuk pengajaran kepada murid-muridnya supaya tahu. Tunjukkan di mana itu tertulisnya. Loh, dikasih dalam bentuk perumpamaan, kita harus memahami, kita yang belajar maksud perumpamaannya apa. Oh, itu tidak tertulis dalam teks itu. Kita yang menerjemahkan.